Kepada jiwa kita Nabi besar Muhammad SAW serta sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Yang pertama-tama marilah kita panjat topi dan syukur kehadirat Rasulullah Taala, yang mana pada subuh hari ini kita telah dapat melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjemaah di Masjid Agung Al-Falah Kota Pontianak. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah SWT. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, yang kami hormati Bapak Pembina Masjid Agung Al-Falah Kota Pontianak, Bapak Dr. Andes Salman Daud, yang terhormat juga Bapak Dr. Andes Yusuf Leman, yang terhormat para seluruh pengurus Masjid Agung Al-Falah yang senantiasa hadir pada subuh Jumat hari ini. Wabil khusus kami hormati Bapak Ustaz Haji Sayyidi Ilyas LC SHI yang insyaallah akan menyampaikan tausiah subuh pada hari ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah untuk menyingkat waktu, mari kita dengarkan tausiah subuh yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu azim. Hadirin hadirat, para alim, para tokoh masyarakat, para imam, jajaran pengurus Masjid Agung Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini sama-sama kita bisa menghadiri salat subuh berjamaah di hari mulia, hari Jumat, yang Rasulullah SAW mengatakan khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul Jum'ah, fihi khuliqa adama wa fihi ukhrijal jannata wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ati. Hari terbaik ketika matahari terbit pada hari itu, hari Jumat. Allah ciptakan Nabi Allah Adam di hari Jumat, dimasukkan ke surga pada hari Jumat. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ati, tidak terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Hadirin, Rasulullah SAW Allah utus ke muka bumi ini untuk menjadi suri tauladan terbaik untuk manusia, bukan hanya dalam aspek ibadah saja, tapi dalam berbagai aspek sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Konon dalam beberapa sejarah menyebutkan bahwasanya orang-orang sebelum Islam sudah mengetahui akan kedatangan Nabi ini. Salah satunya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Shaf, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashiran
برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وإذ قال عيسى بن مريم ketika Isa ibnu Maryam berkata, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Hadirin, kalau saya ngomong Bani Israel, Bapak jangan bayangkan Israel yang sekarang ini. Bukan Israel yang ini lagi sudah. Para ulama kita mengatakan Israel sekarang ini atas menamakan dirinya sebagai Israel, tapi bukan yang otentik. Hadirin, coba kita lihat. Nabi Isa pada waktu itu ada di mana? Yerusalem. Ya, makanya kalau jadi pelebutan sampai saat ini ya wajar. Mereka mengklaim kalau itu adalah tanah air datuk nenek moyang mereka, artinya situs agama mereka. Ini nggak usah kita bahas. Inni Rasulullah ilaikum. Aku adalah Rasul yang diutus kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasyira. Membenarkan apa-apa yang telah datang sebelumku. Jadi Nabi Isa itu datang membawa Injil, tapi beliau juga membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat, Zabur. Yang lebih hebatnya, ada satu prediksi dari beliau yang mengatakan wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku akan membawa kabar gembira tentang seorang nabi dan rasul yang akan datang setelahku bernama Ahmad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini nabi ini sudah diprediksi oleh Nabi Isa akan datang. Ternyata bukan hanya Nabi Isa, nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa dan yang lain sudah mengatakan akan datang nabi setelahnya bernama Ahmad. Macam-macam, ada yang mengatakan Al-Mutawakkil sesuai dengan kitabnya masing-masing, namun orangnya sama, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah ada hadir cerita. Orangnya belum lahir, ceritanya sudah ada. Ini kalau kita udah mati, orang pun udah lupa. Ini orangnya belum lahir, tapi sudah diceritakan. Subhanallah. Dan ini turun menurun. Bani Israel Yahudi tahu cerita ini. Di Madinah ada sekelompok Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. 3 kelompok Yahudi yang sangat kuat di kota Madinah. Pertanyaan kita, Yahudi tadi ceritanya ada di Yerusalem, kenapa kok ada di Madinah? Padahal jauh jaraknya. Bahkan sekarang kalau kita cerita Yahudi, adanya di Amerika, Inggris. Sebelum kita jawab, saya mau tanya, Islam lahirnya di mana? Mekah, Madinah, betul? Kenapa kok ada di Indonesia? Kenapa kok ada di Turki? Mekah, Madinah, Turki jauh. Kenapa kok ada di Bangladesh? Kenapa kok ada di China dan sebagainya, Cina? Itu menunjukkan bahwasanya Yahudi berkembang pada waktu itu dengan berbagai hal. Mungkin karena menyebarkan dakwah, karena berdagang, dan salah satu yang terjadi adalah konflik hebat yang ada di Syam pada waktu itu, sehingga banyak Yahudi yang menyebar, termasuk diantaranya ke Madinah. Ini cerita sebelum Islam lahir, sebelum Islam datang. Maka muncullah Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Mereka ini ketika menyebar sampai ke Madinah untuk berdagang, mereka bergelutlah dengan orang-orang Arab yang ada di sana. Ada 2 kelompok Arab terbesar di Madinah, bernama Khazraj dan Aus. Ini sejarah, Pak. Jadi kita lahir ini, perkembangan Islam sampai saat ini,
adanya Yahudi, Kristen dan sebagainya, itu tidak terlepas dari sejarah. Makanya kalau kita mengklaim sesuatu, lihat belakangnya dulu. Itu terkadang memvonis langsung, tidak tahu cerita sebelumnya. Sama Pak, dalam kasus kehidupan sehari-hari, Bapak kalau lihat kejadian, jangan langsung diceritakan orang. Idza ja'akum binaba'in fatabayyanu. Datang cerita kepadamu, kau tabayyun dulu. Kalau langsung kau pindahkan, kalau benar ya enggak jadi masalah. Kalau tidak, kau termasuk penyebar fitnah. Yang benar saja kita sebarkan, Pak. Kalau orang yang kita ceritakan enggak senang, itu namanya ribah, apalagi kalau salah. Itu namanya fitnah. Makanya jaga mulut. Lanjut. Berkumpullah orang-orang Yahudi dengan orang-orang Arab, Aus dan Khazraj di kota Madinah. Nah, Yahudi ini sudah dapat berita-berita samawi dari kitab-kitab mereka, Taurat dan Injil. Salah satunya tentang Nabi yang akan datang di akhir zaman. Ceritalah mereka ini kepada orang-orang Arab yang di sana. Dan orang Arab ini, maaf, pengetahuan mereka belum sampai seperti pengetahuan orang-orang yang Yahudi. Mereka tahu ini dari mana? Dari orang Yahudi. Tapi coba kita lihat ending cerita. Akhirnya Nabi itu pun dilahirkan di kota Mekah. Ya. Pertanyaannya, Yahudi yang bawa cerita tadi dari mana? Hah? Dia yang bawa cerita, dia menyebarkan sejarah ini kepada orang-orang Arab khususnya di Madinah. Endingnya mereka terima apa enggak? Enggak kan? Apa masalahnya? Masalahnya sampai saat ini, Pak, terjadi. Jadi kalau seandainya perang ya wajar, enggak terima ya wajar. Kita hanya bisa berdoa sampai hari kiamat tak akan akur sampai mereka terima yang satu ini, Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Walaupun mereka mengakui ini dalam kitab-kitab mereka, sejarawan-sejarawan mereka juga mengakui itu, tapi faktanya setelah Nabi itu lahir, mereka tidak terima. Hasadan min indi anfusihim, karena kedengkian yang ada di hati mereka. Hadirin, penyakit apa saja mau dipelihara boleh, tapi ada satu penyakit yang sangat bahaya, bernama dengki. Tahu dengki, Pak? Tahu dengki? Tahu dengki? Jangan dipelihara, Bu, ya. Oh, Bu, tetangga beli kulkas baru demam. Apa hubungannya? Dia mau kulkas baru, ke rumah baru, urusan sama kita apa? Baru dibilang sama lakinya itu, Bang, tetangga ada beli kulkas baru, demam jadi pikiran ini. Besoknya, Bang, tetangga ada beli sofa baru, Bang, tetangga udah beli lemari baru. Lama-lama geram gak suaminya? Tuh lihat tetangga udah punya bini baru. Maaf itu kau nih, biar ngantuk, Pak. Kalau nggak subuh nih. Karena kedengkian. Hadirin, saya mau tanya, yang menyebabkan iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilaknat oleh Rabbi, fakhruj fa innaka rajim. Keluar kau dari surga ini, kau terkutuk. Sebab apa? Ada yang bilang sombong, betul? Sombong. Tapi sombong itu kan lahir setelah penyakit dengki. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata, aku akan jadikan di muka bumi khalifah, Adam dan keturunannya. Mereka tidak diterima. Dengki. Kenapa Adam yang jadi khalifah? Bukankah kami ini ahli ibadah? Hadirin, makanya saya ini kalau mau cerita ma'rifat itu sulit. Kalau cerita ma'rifat, mana ma'rifat kita dengan iblis? Hah? Anda udah pernah sampai ke langit? Udah pernah dialog sama Allah? Saya mau tanya, iblis pernah gak dialog sama Allah? Bahkan bisa mendengarkan dialog Allah. Maka lis-sam'i dalam Al-Quran,
Di bawah arus ada namanya kursi maqa'ida lis-sam'i. Itu tempat-tempat mereka duduk mendengarkan dialog Allah. Bapak pernah dengar langsung? Dia pernah diusir dari surga. Berarti dulunya tinggal di mana? Di surga. Bapak pernah tinggal di surga? Lalu hebat mana kita dengan iblis? Ya udah, ilmu itu tak ada banding sama iblis. Cerita ibadah, tak ada tempat sejengkal di langit kecuali pernah sujud di depan Allah. Pak, artinya jangan bangga dengan amal ibadah, jangan bangga dengan ilmu yang banyak. Kalau sombong masih ada, kalau sombong masih ada. Hadirin, tapi ini jangan Bapak sampaikan ke orang yang tak ada ibadah. Percuma kau ibadah kalau kau sombong, percuma kau solat kalau kau sombong. Gak berilah kau gitu, bagus aku tak usah solat, yang penting tak usah sombong. Salah pula. Percuma kau banyak ilmu kalau kau sombong, tu iblis ilmunya banyak. Kau gitu tak usah ikut ta'lim. Tak boleh Pak. Untuk orang yang tak pernah ta'lim, tak pernah belajar, tak pernah solat, ajak mereka ibadah, ajak mereka ta'lim. Tapi bagi Bapak yang sudah hadir di majelis seperti ini, bagi hadirin yang sudah ibadahnya bagus, naikkan levelnya. Kita gak usah lagi cerita ibadah, cerita ilmu, tapi bagaimana menjaga hati supaya tak sombong. Levelnya sudah berubah nih. Nah subhanallah, salah satu penyebab sombong itu lahirnya dari penyakit yang namanya dengki. Ketika dia dengki dengan Adam, mulai menyombongkan diri. Ada khairun minhu, aku kan lebih baik dari dia. Kenapa dia harus jadi khalifah? Kedengkian melahirkan kesombongan. Makanya dengki jangan dipelihara. Gara-gara mikirkan kulkasku demam dia, keluarganya datang, Bu, kau tahu enggak, tetangga kau kemarin yang beli kulkas sekarang udah beli mobil baru. Udah beli mobil baru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung mati di tempat. Inilah kasus yang terjadi kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Akhirnya Nabi ini pun lahir, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Berdakwah di Madinah hanya 10 tahun. Pertanyaan saya, banyak pengikut di Madinah atau di Mekah? Madinah, yang disebut dengan kaum Ansar. Apa sebabnya? Kok begitu mudah mereka menerima dakwah Rasulullah? Karena mereka sebelumnya sudah dapat informasi tentang Nabi yang akan datang ini. Yang menyampaikan itu siapa? Orang-orang Yahudinya yang kita sebutkan tadi sudah cerita, oh nanti akan datang Nabi akhir zaman. Mereka langsung beriman, langsung percaya. Tapi setelah Nabi itu datang, giliran orang Yahudinya yang tak percaya. Kenapa? Ternyata yang lahir bukan dari Yahudi, dari Arab. Nah, timbullah dengki. Pura-pura tak tahu, pura-pura tak pernah baca, pura-pura tak pernah dengar sejarahnya. Allah berfirman, walamma ja'ahum min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab Allah wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Al-Baqarah 101. Wa lamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum, tatkala kitab Taurat itu datang kepada mereka, termasuk Injil, mereka membenarkan cerita-cerita Taurat dan Injil. Termasuk diantaranya cerita Nabi yang akan datang di akhir zaman. Setelah Nabi itu datang membawa kebenaran, nabadha fariqum minal ladzina utul kitab wara'a dhuhurihim, kitab Taurat Injil ditinggalkan di belakang mereka. Mereka tidak dulikan lagi. Khusus untuk cerita ini seakan-akan mereka tak pernah dengar. Karena la ya'lamun, seakan-akan tak pernah tahu. Kenapa? Karena dengki. Tapi hadirin, ternyata ada di antara tokoh-tokoh Yahudi yang ternyata karena mencari kebenaran beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya siapa? Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi. Mendengar Nabi ini datang, dia pertamanya nggak yakin.
Tapi dia ingin buktikan benar apa enggak. Karena dia punya ilmunya, punya pemahaman tentang cerita ini yang kuat, sehingga dia ingin buktikan. Makanya Pak, yang susah itu jadi orang tanggung-tanggung. Tahu tanggung-tanggung Pak? Kalau bodoh sekali dia belajar. Kalau pintar sekali dengan logikanya, dengan ilmiahnya bisa ngikut. Setelah ada argumen, dia merasa argumen orang itu benar, dia ngikut. Yang susah di tengah-tengah. Bodoh bernamun, tak ada. Sehingga kalau dia bodoh bisa ngikut. Pintar bernamun, tidak ada argumen, kalau kalah dia ngikut. Yang tengah-tengah nih, sok tahu. Tahu bernamun, tak ada, dibilang bodoh pun tak mau. Ini bayar. Abdullah bin Salam di antara seorang pendeta Yahudi yang paling alim pada zaman itu, datang dia ke kota Mekah ingin membuktikan. Tadi udah kita ceritakan, Yahudi yang menceritakan tentang Nabi akhir zaman. Orang Arab sendiri nggak tahu. Setelah Nabi itu datang, orang Arabnya beriman karena dasar cerita mereka. Orang Yahudinya malah dengki, nggak mau ngikut. Tapi Abdullah bin Salam beda. Dia ingin buktikan dulu benar apa tidaknya. Datang dia ke kota Mekah, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Seraya berkata, engkau yang mengaku seorang Nabi? Betul. Engkau diturunkan wahyu? Betul. Pak, ini bukan sombong. Oh, Nabi ternyata sombong juga ya. Ngaku-ngaku kalau dirinya sebagai Nabi. Itu bukan sombong Pak, itu namanya tabligh. Tabligh. Sifat para Nabi ada berapa dan Rasul? Ada 4 yang wajib kita ketahui. Pertama, sidq. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, at-tabligh. Keempat, fatanah. Di antaranya at-tabligh, wajib menyampaikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Allah berikan kepadamu, anugerahkan kepadamu, hadits, kau ceritakan. Kalau Nabi tak cerita, kalau dia seorang Nabi, orang mau tahu dari mana? Jibril datang, nurunkan wahyu, diamnya Nabi Muhammad. Apa kau tak ceritakan kau seorang Nabi? Rendah hati, tawadhu. Beda Pak antara riya sama tahadduts bin ni'mah. Bapak dulu waktu nikah cerita nggak sama orang? Bikin pengumuman nggak? Walimatul arus itu salah satu bentuk pengumuman. Aulim walau bisyatin. Adakan walimah, bentuk pengumuman. Walau bisyatin, walaupun dengan seekor kambing. Artinya walaupun tak ramai, harus ada yang kau undang. Satu bentuk tasyakuran. Yang kedua, biar orang tahu yang kita bawa ini bini kita. Nanti kau goceng, dia tanya, siapa yang kau goceng? Adalah. Kan jadi fitnah nantinya. Maka Rasulullah cerita, ya aku seorang Nabi, aku seorang Rasul. Beda Pak ya, kalau kita dimintakan kena riya, cerita dengan tahadduts bin ni'mah. Ada dua, ada namanya riya, itu kita puji. Yang kedua, at-tahadduts bin ni'mah, menceritakan nikmat kepada orang. Apa bedanya? Tampilannya sama, tapi latarnya beda. Kalau tahadduts bin ni'mah bentuk syukur, kalau riya itu bentuk sombong. Ketika Bapak cerita sama orang, saya mau tanya, riya ke tahadduts bin ni'mah? Aku punya rumah baru. Nah, ini sombong ke tahadduts bin ni'mah? Ya tergantung niat lah. Kalau Bapak ngajak orang al-falah nih, termasuk saya mungkin, sembelihkan kambing, pindah rumah baru, insya Allah itu tahadduts bin ni'mah. Kalau cerita semua aku udah bikin rumah dah bagus, tak ada yang lawan dengan aku sini, undang-undang tak ada. Bisa jadi itu riya itu namanya. Bapak ini termasuk yang mana nih? Pernah gak undang-undang jemaah nih Pak? Jangan cerita ya tapi tak undang maaf nih gurau. Oke lanjut. Kalau benar kau seorang Nabi, kata Abdullah bin Salam, sifli rabbak, kau ceritakan kepadaku bagaimana Tuhanmu. Rasulullah sudah cerita tentang Tuhannya. Dan Nabi Muhammad ini bingung, mau cerita dari mana? Apa yang harus diceritakan? Ketemu secara wujud saja barangkali belum. Ya, secara zat. Walaupun ada yang mengatakan ketika Isra dan Mi'raj itu dipertemukan, tapi kita nggak usah bahas ini dulu. Maka cerita ini datang Pak sebelum Isra dan Mi'raj. Maka akhirnya sifli rabbak, sifatkan kepadaku bagaimana Tuhanmu. Rasulullah tak jawab.
sampai akhirnya turun firman sebagai jawaban. Rasulullah itu kalau nggak mampu jawab diam. Kalau ada wahyu disampaikan, tidak, beliau diam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu esa, Allahus samad berdiri sendiri, lam yalid wa lam yulad tidak melahirkan, tidak dilahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada satu pun yang sama dengannya. Mendengar ayat ini, maka Abdullah bin Salam mengatakan, asyhadu annaka la Rasulullah, engkau benar-benar Rasulnya Allah. Wa annaka al-mutawakkil alladzi basyarahu Allah fi kitabina Taurah, dan engkau adalah al-mubashir, al-mutawakkil yang Allah telah bicarakan, ceritakan kepada kami dalam kitab bernama Taurat. Dia pun beriman kepada Rasulullah. Ini contoh orang Yahudi yang beriman. Akhirnya dia balik ke kampung Madinah, disampaikan aku telah bertemu dengan Nabi itu, dan dia benar-benar Nabi. Tidak sedikit di antara orang Yahudi yang beriman pada waktu itu, walaupun masih banyak di antara mereka yang tidak beriman. Makanya ada perang Khaybar, ya, perang Khandaq. Itu semuanya peperangan Rasulullah dengan orang Yahudi hadir. Mereka mengetahui Nabi ini akan lahir, tapi ujung-ujungnya tidak beriman karena mereka tidak percaya, kalau mereka tidak terima kalau Nabi ini dari Arab, bukan dari golongan Bani Israel. Maka kalau perang itu sampai saat ini wajar. Kapan sampai kapan Pak Ustaz? Sampai hari kiamat. Selama mereka belum mau menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, perang itu akan terus berlanjut. Itu aja masalahnya. Nah, kita doakan Pak, bukan perangnya stop. Ya, perang kita akan stop sampai kiamat, kata Rasulullah. Kita doakan mudah-mudahan Allah buka hati orang-orang Yahudi dan Bani Israel supaya menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Itu doanya. Kalau bapak nak bilang stop, tak bisa. Suami istri bertengkar, ya Allah, kata anak, stopkan perang bapak dan mak saya. Tak bisa. Innama yuridu syaitan ayyuka bainakumul adawah wal baghdha. Salah satu visi dan misi syaitan, Pak hadirin, menjadikan kalian saling musuh dan saling perang. Makanya perang itu akan terus ada walaupun di dalam masjid. Maka tidak sedikit pengurus masjid yang takut. Karena tujuan syaitan itu, tujuan dia, salah satu visi dan misinya. Ada yang bilang, Pak Ustaz, coba iblis itu tak guna manusia. Tidaklah kami bertengkar. Kalau ini didengar syaitan yang ngomong balik, kalau aku tak guna kita, aku mau kerja apa? Inilah kerjaku. Kan ketika Allah usir dari surga, dua permintaannya, dan dua-duanya dikabulkan. Anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan usiaku sampai hari kiamat. Ya, kata Allah. Yang kedua, berikan aku kesempatan untuk menggoda manusia. Saya udah taubat Pak Ustaz, udah masuk ke masjid. Apakah masih begini ya? Levelnya beda. Dulu kau di luar, yang goda tuh iblis kelas 3. Sekarang yang masuk ke sini kelas jenderal. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih riwayat Muslim, ada satu iblis yang goda manusia, khusus orang yang sholat, yang termasuk pengurus masjid, namanya khanzab atau khinzir. Jadi jangan dikira kau tobat di luar, masuk ke masjid dan tobat kau selesai. Belum. Di sini lain lagi. Sampai kapan? Sampai sakaratul maut. Dan terus akan menggoda kita. Maka pun oleh sebab itu, siapapun di antara anda yang akan melepaskan nyawanya, talkinkan di telinganya, la ilaha illallah, lakinu matakum biqauli la ilaha illallah. Siapapun yang akan meninggal di antara kalian, bisikkan di telinganya, walaupun dia seorang ustaz. Kenapa? Godaan iblis yang paling hebat ketika sakaratul maut. Dalam masjid ini tak ada apa-apanya Pak. Bapak maksiat di luar, tobat, ya, pindah ke masjid. Iblis yang tadi lari, yang goda level tinggi di masjid, namanya khanzab atau khinzib, jenderalnya sudah. Selamat di masjid, mungkin dia nggak pernah bertikai, aman, hatinya ikhlas, damai, oke, meninggal, lain lagi. Ini paling bosnya sudah. Sampai kita sesat. Bapak mau nuntut dari mana? Buka itu surah Ibrahim ayat 6. Ketika manusia berkata kepada siapa? Iblis, wah iblis, gara-gara kau aku ke neraka. Apa kata iblis? Kan Allah udah bilang sama kau,
Wala tattabi'u khutuwatus syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kau jangan ikut langkah-langkahku. Kan aku kan misi dan visiku menyesatkan kalian untuk cari kawan dalam neraka. Apa dia kata? Ma ana bimusrikum ma antum bimusrikhi. Aku tak bisa bantu kalian, kalian pun tak bisa bantu aku. Sama-samalah kita nginap di sini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah. Amin. Selamatkan dari segala godaan syaitan. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, demikian tausiah subuh Jumat yang disampaikan oleh Bapak Haji Sayyidi Ilyas FCSHI, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup pengajian subuh ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad